boleh tahu, tadi itu sudah ketemu belum sama bapak? Dia kan jemput bapak, yang saya tahu. Udah ketemu belum? Ya belum. Belum. Bapak tahu? Cuman ketemu di jalan aja, kita mau nunggu di luar itu ada geger-geger orang ramai, kita nebeng orang. Ketemu perusahaan kalau almarhum udah di atas motor mau dibawa ke situ. Tahu bahwa itu istri bapak? Iya, karena ya kita terus punya keyakinan karena itu emang mau jemput kita gitu. Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Anis Suningsih, wanita berusia 34 tahun ini, merupakan warga Dusun 4 Petai Cina, Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, Ning, begitu Anis Suningsih biasa disapa, tinggal bersama ketiga anaknya yang masih kecil-kecil hasil dari pernikahannya dengan Handoko, seorang pria berusia 44 tahun yang telah 13 tahun dinikahinya. Handoko, suami Ning tersebut merupakan residivis yang pada tahun 2008 pernah terlibat kasus perampokan dengan disertai pembunuhan yang menewaskan seorang polisi bernama AKP Wiono di Lampung Utara. Atas kasus tersebut, Handoko ketika itu harus mendekam dalam jeruji besi selama 10 tahun. Saat Handoko hendak masuk bui itulah, Ning meminta berpisah pada Handoko karena Ning sudah merasa sangat-sangat muak dan jengah dengan kelakuan suaminya itu. Hanya saja permintaan cerai dari Ning tersebut tak dihiraukan oleh Handoko. Sejak saat itu, bisa dibilang antara Ning dengan Handoko ini sudah sendiri-sendiri, namun masih sah sebagai suami istri. Hingga saat Handoko bebas dari penjara tahun 2018, Ning sebenarnya masih belum mau benar-benar kembali pada Handoko. Awal tahun 2019, Handoko kembali merayu Ning agar mau kembali padanya. Namun Ning menolak lantaran ia sudah mendengar kabar jika Handoko ternyata sebenarnya sudah menikahi wanita lain berinisial AY yang berasal dari Aceh. Yang lebih membuat Ning sedih dan tidak terima karena Ning sempat mendengar kabar jika istri muda Handoko tersebut hidup lebih mapan bersama Handoko di Aceh sana. Sedangkan Ning dan ketiga anaknya selalu dalam kekurangan. Semenjak beristri dua, Handoko semakin jarang pulang ke rumah meskipun hanya untuk sekedar menjenguk anak-anaknya. Ia lebih sering bersama istri mudanya di Aceh. Karena itu pula lah, cekcok kerap terjadi antara Anis Suningsih alias Ning ini dengan Handoko setiap kali bertemu. Ning tentu saja merasa sedih sekaligus marah karena Handoko tetap tidak mau menceraikan dirinya dan juga tidak begitu peduli pada dia dan ketiga anaknya. Hingga tiba di hari itu Selasa malam, 4 Februari 2020, Handoko pulang ke rumah setelah mengunjungi istri mudanya di Aceh. Ketika itulah pertengkaran besar kembali terjadi antara Ning dan Handoko. Saat itu, Ning meminta suaminya itu agar memilih saja. Pilih dirinya dan ketiga anaknya, atau pilih istri mudanya yang ada di Aceh. Usai bertengkar dengan Handoko, Ning lalu mengajak ketiga anaknya untuk menginap di rumah orang tuanya yang masih satu dusun dengan rumahnya untuk menenangkan pikiran. Keesokan paginya, Rabu 5 Februari 2020, Handoko mendatangi rumah orang tua Ning bermaksud menyusul Ning dan ketiga anak-anaknya. Kala itu Handoko bersikap biasa saja seolah tak ada masalah antara dirinya dengan Ning. Sore harinya sekitar pukul 15.00, Handoko meminta adik laki-laki Ning agar mengantarkannya untuk bertemu temannya di sebuah pabrik PT Labinta yang beralamat di Jalan IR Sutami yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Ning. Namun belakangan baru diketahui jika belum sampai ke pabrik, Handoko minta diturunkan di lapangan desa setempat saja. Katanya akan ada temannya yang menyusul ke sana. Setelah kepergian Handoko, Ning masih tinggal di rumah orang tuanya sambil mengasuh anak-anaknya. Barulah sekitar pukul 18.00 waktu setempat, ponsel Ning ini berbunyi yang kata Ning suaminya lah yang menelpon. Ketika panggilan diterima oleh Ning, Handoko meminta kepada istri pertamanya itu untuk menjemputnya di pangkalan ojek dekat kebun jagung yang berada di Dusun Umbul Kapuk, Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang yang berjarak kira-kira 3 km dari tempat tinggal Ning dan orang tuanya. Entah apa yang dikatakan Handoko pada Ning dalam obrolan telepon itu, sehingga membuat Ning menuruti begitu saja permintaan suaminya itu. Sebelum pergi menjemput suaminya, adik Ning yang bernama Indah sempat menegur Ning lantaran tak biasanya kakaknya itu keluar rumah tanpa memakai jilbab dan masker.
Namun, saat itu Ning tak menghiraukan ucapan adiknya tersebut. Ia segera pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih miliknya menuju pangkalan ojek yang dimaksud oleh Handoko yang berada di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang. Kepergian Ning tersebut ternyata sempat berpapasan dengan tetangganya yang malam itu melihat sepeda motor Ning sepertinya sedang diikuti sepeda motor lain yang dikendarai oleh dua orang pria berboncengan dan tampak mencurigakan. Jalanan yang tampak sepi dan becek membuat motor Ning tak bisa melaju kencang. Ia harus berhati-hati agar tak tergelincir dan terjatuh. Sebenarnya Ning tahu jika jalan area kebun jagung tersebut terkenal rawan di saat malam hari dan beberapa kali pernah terjadi pembegalan di sana. Malam itu, sekitar pukul 18.50, keluarga Anies Suningsih dikejutkan oleh kedatangan seorang warga yang mengabarkan jika Anies Suningsih alias Ning ini ditemukan warga yang sedang melintas di jalan kebun jagung di Desa Sindangsari, tepatnya di sebuah parit dengan luka yang sangat parah. Sementara motor, dompet, dan ponselnya Ning telah raib entah kemana. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga dengan dibantu warga segera membawa Ning ke klinik sentro yang merupakan klinik terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Setibanya di klinik, keluarga Ning terkejut saat melihat sosok Handoko sudah berada di klinik sambil nangis-nangis saat melihat istri pertamanya dalam kondisi seperti itu. Pihak keluarga heran karena sebenarnya belum ada yang mengabarkan padanya perihal peristiwa yang menimpa Ning tersebut. Kepada polisi dan keluarga, Handoko beralasan bahwa sesaat sebelum Ning sampai ke pangkalan ojek dekat kebun jagung itu, Handoko telah mengetahui kabar pembegalan yang menimpa istrinya itu. Karenanya, Handoko langsung mencari tumpangan untuk ikut menuju klinik. Di luar itu ada geger-geger orang ramai, kita nebeng orang, ketemu keruisan kalau almarhum udah di atas motor mau dibawa ke sentro. Setelah tahu bahwa itu istri bapak? Iya, karena ya kita terus punya keyakinan karena itu memang mau jemput kita gitu. Tak ada yang curiga dengan penuturan Handoko ketika itu. Semua orang hanya fokus untuk segera menyelamatkan nyawa Ning saja. Akan tetapi, karena lukanya sangat parah, Ning lalu dirujuk ke Rumah Sakit Ahiran Raya yang berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Namun saat masih dalam perjalanan, ternyata Ning tak mampu lagi bertahan. Ibu 3 anak tersebut menghembuskan nafas terakhirnya sebelum tiba di rumah sakit. Dari hasil otopsi, Ning dinyatakan meninggal akibat beberapa luka tusuk yang diakibatkan benda tajam di tubuhnya. Awalnya, baik itu polisi, keluarga maupun warga sekitar percaya begitu saja jika kematian Ning adalah ulah para begal. Namun kejanggalan-kejanggalan justru didapat oleh polisi dari keterangan Handoko yang terkesan berbelit-belit saat ditanyai. Selain itu, kecurigaan polisi terhadap Handoko suami Ning semakin menguat ketika di klinik polisi masih melihat Ning memakai anting. Tapi begitu Ning tiba di rumah sakit dan tak terselamatkan, Handoko mengatakan pada polisi bahwa semua perhiasan Ning juga turut raib yang katanya kemungkinan juga dibawa oleh para begal motor yang telah melukai istrinya itu. Setelah 3 kali 24 jam, polisi memburu komplotan begal yang dicurigai sebagai pelaku pembawa motor dan barang-barang berharga milik Ning akhirnya membuahkan hasil. Tanggal 8 Februari, polisi berhasil meringkus 2 orang terduga pelaku, yakni Yodi 22 tahun dan Sucipto 51 tahun yang diduga sebagai orang yang membawa lari motor milik Ning. Nah, dari pengakuan kedua orang inilah, polisi mengetahui jika peristiwa malam itu adalah rencana dari Handoko sendiri, suami dari Ning. Karena itu, polisi segera melakukan penangkapan terhadap Handoko suami Ning serta 1 pelaku lain yakni Niki Chandra berusia 27 tahun. Dan menyusul pula penangkapan seorang pria bernama Purwanto yang diduga sebagai penadah motor milik Ning. Yang mengejutkan polisi dari para pelaku ini ialah jika ternyata pelaku lainnya masih kerabat dekat dari Anies Suningsih alias Ning sendiri, yakni Niki Chandra merupakan anak angkat Handoko, Sucipto merupakan kerabat Ning, dan Yodi ternyata adalah adik dari istri muda Handoko. Kepada petugas penyidik, Handoko menuturkan jika dirinya sudah mengatur strategi. Sucipto dan Yodi bertugas memantau lokasi dari berlawanan arah, yakni dari arah jalan masuk dan keluar
jalan jalur kebun jagung yang menjadi lokasi tersebut, dan Niki Chandra disuruh oleh Handoko agar bersembunyi di kebun jagung. Lalu begitu Ning melintas dengan mengendarai sepeda motornya, Niki Chandra lah yang memukul Ning dengan sebuah balok kayu hingga wanita malang itu terjatuh. Begitu Ning telah terjatuh dari motornya, dalam kondisi lemas tak berdaya, saat itulah Handoko muncul segera menghujamkan pisau ke arah perut wanita yang telah memberinya 3 anak itu sebanyak 5 kali. Lalu, Sucipto dan Jody bertugas membawa kabur motor Ning beserta dompet dan ponselnya agar nantinya orang-orang mengira Ning telah menjadi korban pembegalan di area tersebut. Tak cukup sampai di situ, Handoko juga sempat pura-pura tidak tahu atas insiden kematian istrinya itu. Dia memasang wajah sedih, ikut mengantarkan hingga ke pemakaman, bahkan meminta polisi segera dapat mengusut kematian istrinya itu. Hanya saja, Handoko yang semula sempat merasa lega kedoknya tak tercium oleh polisi, akhirnya tak berkutik lagi saat polisi meringkusnya. Oh ya, kayak mana ceritanya? Udah apa? Hah? Dalam masa Nggak apa-apa. Kamu kue wes sebel kok. Kayak mana? dalam separuh mas. Kemarin sempat diwawancarai katanya Mas nggak tahu ya kalau ada penusukan ada ini kemarin ya. Ya. Apa sih Mas? Kok bisa nekat gitu, Oh, Mas? kok bisa nekat? Apa sih penyebabnya kok bisa sampai membunuh istri Mas sendiri? Masalahnya apa? Masalahnya? Alasannya? Main belakang di belakang saya. Hah? Main belakang. Main belakang maksudnya apa? Selingkuh apa gimana? Sama siapa? Sama siapa selingkuhnya? Ada. Siapa namanya? Saya belum tahu namanya, cuman lagi dalam pantauan saya terus. Selingkuh apa istrinya tukang ngatur-ngatur? Ya itu juga ya terlalu. Ngatur, sampai diatur-atur. Iya. Ngaturnya kemana? Ya nggak bisa orang pergi sendiri ini tuh nggak bisa. Handoko beralasan jika motifnya mengatur siasat untuk menghabisi istri pertamanya tersebut. Karena merasa sakit hati terhadap Ning, karena istri pertamanya itu terlalu posesif dan suka mengaturnya. Handoko juga berkilah jika ia curiga istri pertamanya itu telah berselingkuh dengan pria lain. Polisi tentu saja tak begitu saja mempercayai ucapan Handoko tersebut. Pasalnya, semua orang tahu Handoko lah yang telah menikah lagi dengan wanita lain saat ia masih berstatus suami dari Ning. Para tersangka dijerat dengan pasal 340, 338 dan 365 ayat 3 Jungto, pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sampai di sini dulu kisah ini. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri. See you.